Mari merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Nah, hari ini saya mau share WPDA saya kepada teman-teman yang melihat video ini, dan saya percaya teman-teman akan diberkati Tuhan. Nah, oke, langsung saja Yeskiel pasal 30 ayat 6 sampai 8. Sebenarnya untuk mengerti lebih jelas lagi apa yang mau saya sampaikan, nanti saudara teman-teman baca seluruh pasal 30 dan ayat pasal 31 supaya saudara menerima berkat yang full. Oke, amin. Oke, nah langsung saja saya akan baca Yeskiel 30 ayat 6 sampai 8. Firman Tuhan mengatakan, beginilah firman Tuhan, orang yang mendukung Mesir akan mati rebah, dan kecongkakan Mesir yang ditimbulkan kekuatannya akan patah. Dari Migdol sampai sini mereka mati rebah oleh pedang. Demikianlah firman Allah. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ia akan dimusnahkan di tengah negeri-negeri yang sudah sunyi sepi, dan kota-kotanya termasuk kota-kota yang sudah runtuh. Maka mereka akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan pada saat Aku menimbulkan api di Mesir, sehingga semua orang yang membantunya dimusnahkan. Nah, pesan Tuhan pada firman ini adalah Tuhan pada saat ini mau menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang luar biasa. Dikatakan di sini di ayat 8, maka mereka akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan pada saat Aku menimbulkan api di Mesir, sehingga semua orang membantunya dimusnahkan. Nah, Tuhan mau menunjukkan kepada bangsa Israel, di mana pada saat itu bangsa Israel karena bangsa dari utara, kerajaan dari utara, Babilonia ingin menyerang mereka, dan mereka berpikir bahwa bangsa Mesir akan menjadi pertolongan mereka. Padahal Tuhan jelas-jelas berfirman kepada mereka supaya tetap tinggal di sana karena Tuhan akan menyelamatkan mereka. Tapi mereka mau minta pertolongan dan mau bergantung kepada bangsa Mesir, sehingga Allah berkata pada saya itu bahwa Allah akan menghancurkan, akan memusnahkan Mesir yang pada saat itu menjadi sepertinya menjadi pengharapan bangsa Israel, kerajaan Yehuda. Nah, saudara teman sekasih dalam nama Yesus, nah pengharapan kita hanya ada pada Tuhan. Nah, kalau Allah ada di luar Tuhan, di luar daripada Tuhan, yang menjadi yang kita berpikir bahwa ini akan menolong kita, ini jaminan kita, mungkin itu pekerjaan, mungkin itu bisnis, mungkin itu keluarga, atau mungkin bahkan kadang-kadang mungkin pelayanan. Tapi kalau itu menjadi sepertinya pengharapan kita, sepertinya karena kita memiliki ini, karena kita melakukan ini, karena kita hidup dalam ini, maka kita akan selamat. No, itu menjadi berhala dalam hidup kita. Maka Tuhan akan menghancurkan, sama seperti Allah menghancurkan Mesir. Bahkan kalau kita melihat konteks bangsa Israel pada saat itu, bahkan Allah juga menghancurkan bait Allah. Karena mereka berpikir ketika mereka memiliki bait Allah, mereka akan selamat. Walaupun mereka memiliki bait Allah, tapi mereka menyembah berhala juga. So, yang saya mau bagikan pada saat ini, saudara, Yesus adalah sumber pengharapan kita. Bahkan di tengah-tengah pandemi ini, Yesus sumber pengharapan kita. Saya tahu sekarang ada banyak isu mengenai sekarang banyak vaksin lagi yang selalu dihubungkan dengan antikris. Sekali lagi saudara, semalam saya mau video yang cukup menjadi banyak pertanyaan. Tapi saya mau katakan saudara, Tuhan kita maha kuasa. Dan kalau saudara mau bicara antikristus, bukan hanya vaksin, semua akan mengarah ke antikris. Tapi ingat, Paulus mengatakan di 2 Tesalonika bahwa mereka sedang bergerak seperti dalam misteri, dalam rahasia, sampai waktunya tiba. Nanti saya akan bicara jelas ini di video berikut saya khusus. Tapi ini kan video WPD saya hanya bagi apa yang saya dapat dari Yeskiel pasal 30. Intinya gini saudara, kita semua di sini memiliki pengharapan. Yesus yang menciptakan, Allah yang menciptakan dunia ini, Allah yang menciptakan segala isi dunia ini. Dan kalau kita belajar dari Yeremia, bahkan dari janji Tuhan kepada Abraham bahwa Tuhan sudah merencanakan hidup kita, dan firman Tuhan mengatakan janji kepada Abraham, oleh keturunan maka bangsa-bangsa diberkati. So ini yang menjadi pegangan kita.
Tuhan pegang kendali, Tuhan yang menjamin hidup kita. Dan kita tahu bahwa Allah yang kita sembah luar biasa. Nah, aplikasinya bagi saudara, apa yang harus saudara lakukan? Yaitu yang pertama, selalulah mencari wajah Tuhan. Dalam segala perkara, mungkin ada masalah, ada pergumulan. Yang pertama, tempat pertama yang harus kita tuju adalah Tuhan. Teman-teman bisa mulai dengan berdoa, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena firman Tuhan mengatakan apa saja yang kita lakukan akan berhasil. Dan firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah menyelamatkan manusia. Sehari ini saya mendorong saudara, mulailah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena firman Tuhan, kalau kita melihat Yohanes 1 ayat 1 dikatakan firman Tuhan adalah Allah itu sendiri. So, mari merenungkan firman Tuhan siang malam. Amin. Nah, kalau teman-teman diberkati oleh video ini, please saudara share video ini kepada orang lain. Karena ada orang lain di luar sana juga butuh berkat firman Tuhan yang saudara dengarkan hari ini. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.